Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Menis Widila Eskia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu karakter investor syariah, yang kedua pemilihan saham syariah, yang ketiga tahapan investasi di pasar modal syariah, analisis teknikal dan fundamental, yang terakhir yaitu analisis return portofolio dan strategi yang digunakan. Karakter investor syariah yang pertama, tipe konservatif atau risk averse. Investor yang bertipe ini memiliki profil resiko yang rendah dan cenderung menghindari resiko. Dalam berinvestasi, investor ini menyukai instrumen yang aman dan takut jika modal awal berkurang. Investor ini juga merasa nyaman dengan instrumen yang imbal hasilnya tidak terlalu besar tapi stabil. Yang kedua yaitu tipe moderat atau sedang. Investor tipe ini memiliki karakter yang siap menerima fluktuasi jangka pendek dengan potensi keuntungan lebih tinggi dari tingkat inflasi dan deposito. Yang ketiga yaitu tipe agresif. Investor ini sangat siap untuk kaya dan siap untuk miskin, atau siap kehilangan sebagian besar atau bahkan seluruh dan investasinya demi imbal hasil yang besar. Yang kedua yaitu pemilihan saham syariah. Yang pertama, update berita saham syariah. Yang kedua, memahami saham-saham yang berpotensi. Yang ketiga, menentukan tujuan investasi. Sesuai dengan peraturan OJK, yaitu tidak melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah. Yang ketiga yaitu tahapan-tahapan investasi di pasar modal syariah. Yang pertama yaitu analisis teknikal. Analisis teknikal adalah analisis yang berdasarkan pada data-data mengenai harga historis yang terjadi pada pasar saham. Dalam penerapan ini, analisis teknikal prediksi untuk membeli atau menjual saham yang dilakukan dengan melihat grafik histori pergerakan saham. Bisa dilihat di aplikasi MNC dari volume perdagangan saham dengan mengamati harga saham tersebut. Dasar untuk melakukan pembelian dan penjualan saham. Dan bisa dilihat di chart di aplikasi MNC Trade, pergerakan saham SIDO ini mengalami kenaikan signifikan. Yang kedua yaitu analisis fundamental. Analisis fundamental adalah analisa yang didasarkan suatu kondisi perusahaan, kondisi ekonomi, dan industri terkait. Analisis fundamental pada umumnya menggunakan indikator perusahaan yang tertera melalui laporan keuangan perusahaan seperti price to earning dan ROE return to equity. Di sini saya menganalisa saham SIDO, bisa dilihat dari grafik total aset dan total hutang. Saham yang baik itu memiliki total aset lebih tinggi dibandingkan total hutang, dan bisa melihat dari resiko keuangan SIDO menggunakan analisa ROA dan ROE. Maka semakin tinggi nilai ROA dan ROE, maka semakin tinggi tingkat keuntungan yang diperoleh. Yang terakhir yaitu analisis return portofolio dan strategi yang digunakan. Bisa dilihat dari MNC Trend, saham SIDO saat ini mengalami kenaikan dari -4,00 menjadi -4,93%. Karena saya memilih investasi jangka panjang, maka saya tidak begitu memperdulikan kenaikan atau penurunan saham tersebut. Tetapi jika penurunan mencapai 20%, maka saya akan menjualnya, dan sebelum membeli, saya menganalisis saham tersebut dengan baik. Cukup sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.